Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rianti. Terima kasih banyak buat Gema Desa yang udah ngundang aku podcast di sini. Buat teman-teman juga yang di rumah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tilu opat pru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa podcast Gema Desa dimanapun Anda berada. Kembali ketemu bersama saya Felix Faujinur di acara podcast Gema Desa. Dan malam hari ini saya mendatangkan seorang guest star, bintang tamu di podcast Gema Desa. Ini salah satu penyanyi, bisa dikatakan penyanyi dangdut ya. Betul. Oke. Dia ini namanya Rianti. Ya. Hampang Rianti. Tapi panggilannya Riri. Oke, Riri. Lebih gampang lagi Riri ya. Jadi panggilnya Riri gitu aja ya, biar enak ya. Ya, ini sangat cantik sekali nih kawan-kawan. Penyanyi ini saya sengaja datangkan di podcast Gema Desa sekalian di acara Gema Desa lagi punya acara. Dan salah satu bintang tamunya adalah Riri Yaria. Betul. Oke. Riri udah lama jadi penyanyi, Ri? Sekitar 6 tahun, Om. 6 tahun? Ya. Berarti Riri sekarang usia berapa tahun, Ri? 20 tahun. Berarti usia 14 tahun udah mulai nyanyi udah ya? Mulai terjun nyanyi dari SMP, Om. Dari SMP? Ya. Tapi dulu menyanyi dangdut bukan, Ri? Nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut langsung gitu? Enggak, memang awalnya sih ikutan audisi. Bukan audisi, lomba-lomba gitu, Dari pop awalnya. Dari mana? Awalnya dari pop ya? Iya. Awalnya dari pop. Awalnya dari pop, Falling in love ke dangdut ya, Ri? Falling in love ke dangdut. Kenapa Anda tertarik dengan dangdut gitu, Ri? Soalnya kan bapak saya, keluarga saya kebanyakan yang suka dangdut gitu ya. Soalnya dangdut musik dari semua kalangan. Dangdut is music of my country ya. Jadi di Indonesia itu namanya dangdut itu sudah melekat di berbagai elemen ya, Ri ya. Terus juga mungkin Riri kebanyakan manggung sekarang manggung dangdut ya, Ri ya. Jarang-jarang pop ya, Ri ya. Jarang-jarang pop. Tapi suka ada ya. Suka ada sesekali kalau manggung di hotel gitu, Om. Paling minta-minta lagu request lagu yang lagi booming aja ya, Ri ya. Terus perjalanan Riri sampai menjadi penyanyi dangdut yang bisa dikatakan profesional ya, Ri ya. Betul. Dari usia 14 tahun SMP sudah mulai nyanyi, Sudah Ri? mulai. Tapi dulu nggak ada kendala gitu, Ri, di SMP? Nggak ada ya? Kalau di SMP nggak ada. Nggak ada, Ri. Masuk SMA ya banyak rintangan, Om. Untuk menjadi seorang Riri yang sekarang itu tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Betul. Jadi taunya Riri sekarang itu kan, Riri penyanyi panggung, udah heboh. Aduh. Padahal perjalanannya gimana, Ri itu, Ri? Dulu kan sama pihak sekolah ya, waktu zaman SMA masih sekolah kan udah terjun ya, Om. Udah terjun nyanyi ya dulu. Ya. Manggung gitu, Ri, maksudnya? Manggung. Udah manggung ke panggung. Panggung ke panggung. Kayak lagu itu ya, Ibu Kapolres itu. Gimana, Ri, terus? Iya, dulu pernah kan jadi salah satu grup pernah posting video nyanyi aku di Instagram ceritanya. Terus ketahuan lah sama pihak sekolah, sama pihak guru. Dipanggil lah, Om, aku ke ruang BK. Oh, dipanggil? Iya. Karena gara-gara nyanyi itu, Ri? Video nyanyi di Instagram salah satu grup di Garut. Oh, alasannya kenapa, Ri? Katanya ini bajunya senonoh. Terus gerakannya nggak mencerminkan seorang pelajar gitu, Om. Dulu itu. Padahal Riri emang bisa melihat nggak video itu? Bisa. Nggak, maksudnya yang Riri rasakan gimana? Wajar-wajar atau emang di luar batas gitu, Ri? Ya memang menurut aku kan kita profesional kerja ya, Om. Bener. Sesuai request dari yang punya hajat gitu ya. Sampai-sampai ya pernah ada salah satu video dipanggil aku ke BK. Loh? Segitunya? Ini kamu ngapain? Seorang pelajar sampai bisa melakukan hal-hal yang kayak gini. Aku bilang, Ibu, saya profesional kerja. Saya mau pakai baju seksi, mau pakai baju panjang, bukan kemauan gitu, Om. Tapi kan request dari para konsumen ya. Sampai-sampai orang tua dipanggil, Om. Halo? Dipanggil sekolah, Ri? Dipanggil sama guru. Karena Riri itu. Iya, hampir-hampiran aku kan mau di DO, Om, dari sekolah itu. Kamu sangat berkaca-kaca, Ri ya. Ini perjuangan Riri ini subhanallah ya. Terus. Serius, Om. Sampai-sampai ya orang tua
Pak, ini anak saya bukan ngejual badan, bukan jual diri. Anak saya profesional kerja, nyanyi, jual suara. Dan bukan menghasilkan, iya, Om. membantu orang tua lah Ri dalam ini ya. Iya. Sampai-sampai orang tua bilang gitu ya ke pihak sekolah. Terus dari pihak sekolah gimana Ri? Kalau misalkan anak saya nakal, bener. dalam arti dalam tanda kutip ya, dalam misal. tanda kutip di sekolah itu baru orang nyanyi juga nggak pakai seragam sekolah gitu, Om, nggak menunjukkan bahwa aku teh pelajar gitu. Kan saya pakai baju nyanyi gitu. Tapi pihak sekolah mungkin keberatan ya Ri? Iya, keberatan. Sampai-sampai aku mau di DO, Om. Karena nyanyi itu. Karena nyanyi. Oh, ironis ya Ri. Sampai-sampai aku bener-bener ngedown, Om. Udah nggak mau lagi nyanyi. Kalau nggak ada orang tua yang nguatin, nggak tahu deh. Yang mau motivasi ya Ri? Iya. Mungkin nggak akan ada Rianti sekarang. Oh. Iya. Berat sekali ya, seorang penyanyi itu ternyata tidak semudah sekarang ya. Iya. Tapi padahal kalau Om lihat ya, Ri, ya biasanya kan sepihak harusnya idealnya gitu ya, maaf ya nih. Ke pihak sekolah itu kalau melihat anak yang berpotensi ya, Ri, ya, melihat anak yang berpotensi ini kan sekarang suka ada kejuaraan-kejuaraan gitu. Kenapa tadi diarahkan dulu, Ri? Soalnya kan dari salah satu guru gitu, Om, ya, ada yang bilang apaan sih dangdut kampungan. Sempet ada gitu guru ya, yang bilang kayak gitu. Ironis, Ri. Nangis saya juga. Serius, Om. Tapi nggak apa-apa lah. Itu mah jadi bukti lah satu buah perjuangan. Berarti untuk menjadi seorang penyanyi panggung sekarang itu ya, Riri itu tidak semudah. Jadi sampai mau di DO segala karena gara-gara nyanyi ya, Ri. Ini mudah-mudahan ini hati Bapak Ibu guru merasa terketuk. Bahkan OBG kemarin yang pernah ngobrol dengan salah satu di sini ya, dengan bintang tamu podcast. Ini Garut ini banyak potensi loh, Ri. Betul. Dari mulai tukang gendang Giri Harja 3, sebesar Giri Harja orang Garut. Banyak waditra yang di luar itu adalah dari Garut. Sedangkan di Garut sendiri ini belum ada sekolah sekelas sekolah seni yang ada di Garut. Padahal itu banyak potensi. Salah satunya Riri. Harusnya mungkin pihak sekolah itu berbangga hati ya, Ri, ya. Berbangga hati mungkin punya salah satu anak didik saya yang punya potensi. Sekarang itu kalau nggak salah kalau di tingkat SD kan ada O2SN, ada lomba nyanyi. Kenapa tidak ini anak berpotensi? Karena apa? Maaf ya nih. Karena orang itu, orang itu akan maju itu dengan potensinya loh. Betul. Orang itu kadang-kadang kita tidak sadar apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada potensi dalam diri kita. Seharusnya pihak sekolah itu berbangga hati, berbangga hati punya misalnya anak yang punya talent. Riri juga kalau ngomongnya enak misalnya, Ri, gimana kalau nanti untuk ke depan boleh aja gitu kan, tidak tahu mungkin Ri, ekonomi Riri mungkin ya, Riri juga kan kalau Riri duit lo bapak nggak butuh misalnya nggak mungkin nyanyi dulu nyari ya, gitu, tapi kan dari juga kan menghasilkan untuk hobi mendapatkan hobi yang menghasilkan, Ri, ya. Jadi mungkin harusnya pihak sekolah idealnya pihak sekolah itu mendukung. Kalaulah mungkin keluar daripada koridor, tinggal kenapa tidak diobrolin aja secara baik-baik ya, Ri, misalnya. Nah, itu kan tidak mencemarkan nama sekolah ya, Ri, ya. Bukan ya, alasannya kan tidak mencemarkan nama sekolah. Misalnya siapa sih Riri harusnya bangga punya yang punya potensi itu. Jadi dari sana, tapi Riri beres sekolah ya, Ri? Beres, alhamdulillah, beres. Om. Jadi itu kelas berapa itu Riri dipanggil gitu, Riri? Sampai kelas 3, Om. Terus dari kelas 1 gitu? Sampai kelas 3 terus-terusan orang tua dipanggil ke sekolah. Oh, jadi maunya pihak sekolah Riri gak nyanyi gitu? Atau gimana? Maunya mungkin di DO, nggak ada di sekolah itu. Oh. Tapi sekolahnya negeri ya dulu? Negeri ya? Iya. Mungkin aturannya seperti itu. Tapi kalau menurut Om ya, harusnya diarahkan, Riri itu diarahkan. Apalagi siapa tahu nih Riri dengan adanya potensi bisa membawa nama baik sekolah ya, Ri, ya. Mungkin Riri matematikanya goreng, binting dina keseniannya bagus. Riri dina ilmu akuntansinya goreng, tetapi dina ilmu nyanyinya bagus gitu ya, Ri. Kan setiap orang itu kan punya potensi ya, Ri, ya. Tapi Riri ya pernah nggak Riri yang terfikirkan menjadi ikut talent gitu, pernah ya, Ri? Pernah. Setelah sekolah itu? Pernah tahun kemarin ya, di mana, Ri? Ikutan BP6 Bintang Mantura ya? Iya, Bintang Mantura 6. Lolos ke? Enggak, cuman masuk final audisi. Oh, udah lumayan, Ri. Sekelas Bintang Pantura itu kan nasional, Ri.
Berarti kan bukan hanya ribuan, tetapi ratusan Ratusan ribu, oh. Kan audisinya. Tetapi Riri kan mampu juga. Iya. Ini salah satunya, Ri. So, mudah-mudahan ini ke depan ada kesempatan lagi, Ri. Iya. Ada kesempatan lagi kan. Misalnya maaf ya, Riri nanti gagal di BP, ada lagi di audisi yang lain. Siapa Betul. tahu kan, karena banyak nih potensi-potensi Garut ini gagal di sini, tetapi di sini lolos. Coba lagi. Gagal di sini, coba Iya. lagi. Coba lagi. Iya. Anda belum beruntung, coba lagi. Coba lagi terus, Om. Coba lagi terus. Tapi Iya. kita nggak boleh menyerah. Apalagi Riri usianya baru 20 tahun ya. Iya. Jadi usianya 20 tahun, masih muda, jadi masih banyak kesempatan ya, Ri ya. Iya. Masih banyak kesempatan untuk Riri bisa mengulang lagi prestasi tentunya. Betul, Om. Jadi jangan patah semangat, keep on semangat. Pokoknya aku pengen nunjukin gitu sama orang-orang yang membuktikan. mandang sebelah mata bahwa dangdut itu nggak kampungan. Betul, Ri. Dan bisa diterima di berbagai Betul, kalangan. bisa diterima di berbagai kalangan. Enggak. Sekarang Riri, Om nanya nih. Suka dukanya menjadi penyanyi dangdut apa sih, Ri? Banyak. Ada sukanya apa? Terus yang pasti ada dukanya juga, Iya, Ri. iya. Sebagai penyanyi dangdut, sebagai penyanyi panggung gitu Iya, ya. iya. Kalau sukanya apa, Ri, itu, Ri? Kerjaannya enak. Mm-mm. Berangkat dari rumah jam 9, beres jam 3. Bisa ngepel heula, Ri. Iya. Bisa bantu-bantu orang tua Bisa dulu. gegero dulu. Gegero. Iya, bisa bantu-bantu orang tua. Iya. Jadi pekerjaan udah beres, kita udah mulai Betul, langsung berangkat ke lokasi. ke lokasi. Iya. Kalau dulu, Ri, zaman Om bahulanya, Iya. jadi kalau penyanyi itu dijemput dulu, Mari. Olo bisa. Kudu dijemput, jarang motor. Jadi kalau sekarang itu kan enak nih, penyanyi Iya. yang punya grup itu kan penyanyi datang ke lokasi langsung ya, Ri. Bawa motor sendiri. Bawa motor sendiri tuh, walaupun tidak ditambahkan tak ya, Ri, kayak transport gas bensin enggak ya? Iya. Jadi enaknya pertama kerjanya santai, Santai. berangkat. Terus datang ke lokasi nyantai juga dulu. Nyantai Ya? juga. Terus kan kita dari jam 9 sampai jam 3 enggak kita terus gitu rolling, ada rekannya rolling. yang lain. Misalnya ada 3 penyanyi, Iya. 4 penyanyi. Sampai 5 penyanyi. Oh iya, satu Sempat hari juga selosin Om pernah. itu. 12 penyanyinya Kamu kebagian nyanyi nggak? kebagian tapi Dua cuma lagu. 2 lagu doang. Terus yang kedua kita juga kan maaf nih, selain ada bayaran khusus dari yang punya job, kita Betul. juga dapat saweran ya. Iya, kelebihannya itu Kelebihannya Om. itu. Bahkan kalau dihitung-hitung ya, kalau melihat Iya. ini hitung-hitungannya ini diangkakannya cukup lumayan juga, Ri. Betul. Jadi yang kita harapkan itu bukan sebetulnya ya, bukan angka jawabannya itu, tetapi kan dari sawerannya itu. Bahkan ada yang Betul. sekian Iya. gitu. Jadi kata kasarnya Om gini, bayaran sama, Sama saweran gedean saweran sama. gitu, betul. Iya. Jadi bisa pulang tuh bisa bawa saweran yang cukup lumayan. Betul. Terus jam 3 kita udah closing. Udah ya. closing. Ada perpanjangan waktu, bayar lagi Bayar ya lagi, biasanya. iya gitu Om. Pokoknya nyanyi itu kerjaan paling enak Om Paling menurut enak. aku. Terus juga kan kita yang namanya penyanyi ya, kalau di atas panggung kan orang bisa melihat, oh namanya artis gitu. Iya. Oh artis penyanyi kita ini public figure Iya. gitu ya. Ri. Ya disanjung lah yang namanya Iya, di iya. panggung gitu. Oh hanya artis, namanya artis. Wah gitu ya. Terus pulang enak ya, bisa Betul. jam 4 jam 5 Jam udah 4 di jam 5 rumah. udah di rumah. Udah nyantai lah, udah Iya. tidur deh wae. Iya. Pokoknya nyanyi kerjaan paling Paling enak. Tapi Riri suka latihan terus gimana? Latihannya gimana, Ri? Di rumah aja Om, aku mah. Oh nggak pernah di studio gitu? Kadang-kadang sih kalau misalkan grupnya ngajakin gitu. Ya. Latihan. Kalau ada lagu-lagu baru gimana, Ri? Ngapalin aja Om. Hafalin aja misalnya Buka YouTube. Buka YouTube. Buka Oh, YouTube. sekarang gampang. Ya. Sekarang gampang. Terus juga Om lihat nih barusan Riri Ya. nyanyinya nih, kalau dangdut Om standar lah. Ya. Cie, standar karena saya sebagai pengamat dangdut. Ya gimana? Mari. Riri itu kelihatannya ini bagusnya lagu Sunda loh, Ri. Kenapa Anda lah suka lagu Sunda, Ri? Saya terinspirasi sama Teh Ade Astrid. Cie, Kalau mudah-mudahan Teh Ade Astrid nonton ya. kita ya. Bahkan Teh Ade Astrid itu, Ri, lagi maaf ya, dari awal-awal itu dia nggak booming, tapi sekarang dia booming. Karena apa? Dengan lagu-lagu Sunda. Betul. Jadi Riri juga mungkin terinspirasi, bahkan bukan hanya Riri ya, Ri, ya, para penyanyi dangdut Banyak Garut penyanyi dangdut yang yang lain lain juga. sekarang itu beralih ke lagu-lagu Sunda. Ya betul. Justru Om berharap nih, Ri, sebagai seorang Sunda, Ya. sebagai orang Jawa Barat, ini belum ada lagu Sunda yang menjadi trending di YouTube, Ri. Betul tadi. Iya. Tapi dilihat itu lagu-lagu Jawa itu selalu jadi trending Iya, di iya. YouTube itu.
gitu. Tetapi kenapa sih lagu Sunda kapan gitu? Kapan? Mudah-mudahan ini ada salah satu lagu penyanyi Sunda atau musik-musik Sunda yang menjadi trending di YouTube beri. Amin, sebagai amin, orang Sunda kan amin. orang lain itu kan kita aja kan dipaksakan dipaksakan beberapa tembang, banyak tembang-tembang Jawa yang dinyanyikan. Iya, banyak. Tetapi jarang lagu Sunda yang dinyanyikan orang Jawa loh. Betul, jarang banget itu. Jadi ini tinggalan sebetulnya. Jadi kita yang mengadopsi lagu-lagu mereka. Gitu. Kenapa tidak lagu-lagu kita? Lagu Sunda juga ya, sama orang luar. Orang luar jarang kan. Mudah-mudahan ini bisa dilirik oleh semuanya hari. Kita semuanya satu visi sudah harus majeng lah gitu. Laras. Kenapa? Terus yang selanjutnya hari, kalau melihat tadi dari masalah sekolah ya Ri ya. Ini di Garut ini Ri, banyak sekali nih potensi. Salah satunya ini kemarin kita mendatangkan salah satu tamu di podcast Gema Desa ini, salah satu juru kendang, tukang kendang Ri. Dia tukang kendang itu dari Garut dan sekarang dia sebagai juru kendang di Giri Harja 3. Mantap. Terus di sini kan tahu ya Riri tadi Nayaga Paditra. Semuanya ini anak-anak muda loh, SMP kelas 2. Dalang pun SMP kelas 2. Mantap. Ini salah satu Gema Desa ingin mengembangkan kesenian Sunda. Yang ironisnya Ri, ini di Garut ini belum ada SMK tentang seni nih. Belum ya? Jadi kan Riri juga kalau ada SMK seni mungkin ke Karawitan, mungkin Riri juga akan ambil ke sana ya Ri. Iya. Termasuk penyanyi yang punya potensi akan lari ke sana ya Ri ya. Jadi daripada misalnya di Bang Baluh Ri, di Bang Baluh dari sekolah teh Riri juga kan nggak pede. Yang namanya sekolah dulu Riri dipanggil KBP sih. Ramai jadi gosip itu ya. Bener kan? Aduh ini gujurud. Kan? Itu dia dipanggil KBP gitu. Jadi tiap nyanyi kan nggak nyaman ya Ri ya. Tetapi kalau ada salah satu sekolah yang mengurusin tentang kesenian, yang mengembangkan potensi-potensi, saya yakin ini kita akan lebih nyaman ya Ri ya. Tadi baru dukanya apa sih Ri? Jadi penyanyi dangdut. Jadi penyanyi dangdut itu gimana Ri? Ada dukanya kan? Iya. Kadang kalau misalkan lokasi jauh ya Om, kita harus mikre hujan-hujanan. Mending yang punya mobil gitu Om, kan yang pakai motor gimana? Bener. Apalagi kan kalau kampung-kampung itu kan jalan-jalan ke gunung ya. Sampai sepatu haknya itu di jingjing gitu. Di jingjing Om, aku sering. Sering banget Om, sering. Saya ingat cilenya ya, aduh. Betul ya. Lokasinya yang jauh jadi. Terus Riri pernah kesasar nggak Ri? Sering Om. Sering ya. Biasanya kan alamatnya ini gitu ya. Iya. Kalau nanyain nggak tahu atuh. Yang ngajatnya siapa gitu ya? Kadang menjengkelkan Om itu teh. Menjengkelkan ya. Jadi saya dulu cari-cari lokasi Om gak pernah Ri. Emang Anu ada terus kan Pak Anu udah hajat. Lokasi yang jauh. Terus udah kena ketemu hujan gede ya Ri. Terus juga kan ditambah lagi apa lagi Ri ini dukanya Ri? Yang joget yang nyawanya ada yang rese gitu. Banyak lah ya kalau di kampung-kampung. Jogetnya yang deketan bayar 2.000 gitu. Saya ada duit 2.000 kayak si di lem gitu. Sudah nganggolem Alteco eta Om. Tapi ada dukanya loh kawan-kawan. Jadi tidak semudah. Jadi enaknya seperti tadi. Kalau berangkatnya kan siang, lokasinya deket, sawerannya gede, pulangnya bisa siang kene. Tapi ini Ri, udah tempatnya jauh. Ketika pagi-pagi nepi jam 12 datang kan itu penyanyian orang ngungkul seorang digedar gitu Ri ya. Musik jangan tengenaheun. Datang kadinya panggungna di hujan Ri. Nu joget rese. Karena sawerana sautik Om. Asa yang buru angeusan Ri. Aduh Om. Banyak banget. Saya pun merasakan sebagai seniman ya Ri. Tapi namanya itulah kata Riri juga yang penting kan profesional kita. Kita harus menunjukkan profesional itu sejauh mana gitu. Jadi kan biasanya kan kalau yang punya job, bager Riri mah pagi kene datangna ka dieu. Jadi ngeta di live plus Ri. Kita tepat on time, waktunya yang tepat gitu. Sedih, saya masih kan sedih ngedenger Riri tadi dipanggil KBP. Terus Kari, yang selanjutnya suka dukanya. Ada ini nggak?
ada pihak orang tua sementara ini masih mendukung Riri untuk menyanyi. Mendukung sekali Om. Yang penting Riri mungkin bisa profesional nyanyi. Betul. Dan mungkin bisa menghasilkan ya Riri. Ya kita juga tidak munafik ya Riri ya. Bisa menghasilkan, bisa membantu orang tua. Riri bisa seperti ini kan, minimal orang tua itu Riri bukan pengen dikasih, saya yakin. Sebagai orang tua lah saya. Walaupun saya belum punya anak yang udah bisa usaha. Tapi intinya orang tua itu kalau melihat kita bisa cukup aja, kita tidak membebani orang tua udah. Apalagi Riri mungkin dengan adanya potensi sok ada kebanggaan tersendiri kan. Agustusan kamu Riri nyanyi Agustusan kepan hareup nari. Itu artis artis. Bukan budak teh artis gitu ya. Satu buah kebanggaan bisa yang penting kita bisa menjaga diri ya Ri ya sebagai penyanyi. Karena apa? Om yakin ini penyanyi dangdut itu dalam tanda kutip kan banyak yang menyangka negatif. Mungkin salah satunya dari guru tadi Riri. Wah, penyanyi dangdut mah kieu naon sih dangdut. Jadi mindsetnya traveling. Betul. Tetapi kan padahal kita tidak serendah apa yang mereka bayangkan. Kita masih bisa menjaga diri karena apa? Kata Riri, profesional kerja. Rasa pada ngomong penyanyi dangdut mah ya Baraya. Terus Kari, untuk selanjutnya Ri, ada nggak kesan pesannya buat para penyanyi yang lain atau buat yang bercita-cita pengen jadi penyanyi gitu Ri? Pokoknya dari aku jangan mendengarkan kata orang lain, kita fokus aja sama tujuan kita. Profesional kerja nomor 1 Om. Terus semangat. Karena banyak saya yakin potensi yang pengen nyanyi seperti Riri yang udah kerja enak ya Ri ya. Jadi yang pertama jangan putus asa, yang kedua jangan dengarkan orang lain, jaga diri dan tetap yang profesional. Tetap profesional kerja guys. Baik kawan-kawan, itulah perbincangan saya dengan salah satu penyanyi dangdut yang cukup membawa perjuangannya ya Ri. Intinya yang kita ini kan adalah perjuangannya sebagai seorang Riri seperti ini. Tidak semudah membalikan telapak sampai tangan. Di titik ini Om. Sampai di titik ini. Dan di depan kita Ri loh, ada salah satu panganan kita ini. Ini adalah dodol Agung Garut. Coba dicoba Ri ya. Cobain ya. Ini rasanya beda-beda loh Ri. Beda-beda. Ini rasa apa Om? Ini rasa durian kalau nggak salah ya. Dan ini yang jadi best beragam varian. Ini adalah salah satu dodol yang disebut dengan kacang coklat. Ini yang paling booming ya Ri ya. Oke, bisa dicoba. Baik, kawan-kawan, itulah perjumpaan saya dan obrolan saya dengan salah satu penyanyi yang cukup sedih sekali itu perjalanannya. Tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kawan-kawan semuanya bahwa penyanyi dangdut itu tidak serendah apa yang mereka bayangkan. Oke. Saya Felix Faujinur dan juga Rianti. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.